Sekali lagi, pandangan ke kamera 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk para penerima dan terima kasih juga kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta para pendamping. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya akan kita simak dengan seksama tentunya sambutan yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama kita simak dengan seksama tentunya sambutan Gubernur Kepulauan Riau. Kami silakan dengan hormat Bapak Haji Ansar Ahmad, SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nyanyang Haris Pratamura SEMSI, singkatannya Bapak NHP. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, yang juga Ketua BKNT Provinsi Kepri, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri, Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari Ansar. Kemudian Ketua BKOE Provinsi Kepri, Ibu Neni Dwiana Nyanyang Haris Pratamura. Yang saya hormati teman-teman FKPD Provinsi Kepulauan Riau, baik yang hadir langsung maupun yang mewakili. Hadir langsung Kabinda Kepulauan Riau, Bapak Brigjen TNI Bonar Panjaitan SEMSI. Terima kasih Pak Bonar. Kemudian yang kami hormati Gubernur Kepri periode 2016-2019, senior saya Bapak Dr. Haji Nurdin Basirun SOS MSI. Pak Bupati Karimun, Bapak Ing Iskandar Shah. Yang saya hormati Wakil Bupati Karimun, Bapak Rocky Marciano Bawole, hadir beserta istri Ibu Lisa Amrianti. Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Karimun, Bapak Haji Muhammad Taufik SHMM. Forkompinda, sudah. Wakil Bupati Karimun periode 2019-2024, Bapak Haji Anwar Hasim MSI. Ketua DPRD Karimun, Bapak Rafiza STMM, hadir beserta pimpinan dan anggota DPRD Karimun. Teman-teman Forkompinda Kabupaten Karimun, yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang, Bapak Iwan Kurniawan. Mana Pak Iwan? Teman-teman para pimpinan instansi vertikal, para staf ahli, para asisten, kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri dan Kabupaten Karimun, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Basnas, Ketua FKUB Provinsi Kepri dan Kabupaten Karimun, Badan Wakaf, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu majelis taklim, BKMT, dan majelis-majelis taklim lainnya yang saya muliakan, para kepala sekolah, anak-anakku sekalian, para pelajar, komunitas ojek online Kabupaten Karimun, para camat, para lurah, para RW, para RT se-Kabupaten Karimun, teman-teman pimpinan media, tamu
khusus kita malam hari ini yang tak asing lagi, Al-Ustadz Muhadir Ritonga SPDI MPDI, penceramah langganan saya. Waktu kampanye dialah keliling ke semua kabupaten kota. Doanya bilang sama saya kalau bisa kampanye sepanjang tahun. Rupanya tidak bisa. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan kehadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan satu bait pantun. Cantik sungguh bunga melati, di pagi hari bunganya merekah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita peringati. Semoga acara ini membawa berkah. Setiap kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu cita-cita, keinginan dan tujuan kita sama. Kita ingin mencontoh ikuti suri tauladan Rasulullah sebagai insan paripurna, sebagai kekasih Allah yang mampu menuntun kita dengan syafaatnya menuju kebahagiaan di dunia dalam kehidupan kita dan di akhirat kelak kehidupan yang kekal abadi. Bagi kita para pemimpin juga masyarakat yang berprofesi apapun, mari kita berusaha mencontoh ikuti ketauladanan Rasulullah dengan prinsip kepemimpinan beliau yang sederhana, tapi tidak mudah bagi kita untuk mengikutinya. Konsep kepemimpinan Rasulullah adalah seorang pemimpin yang bisa memberi contoh dan juga pemimpin yang bisa menjadi contoh. Kita banyak pemimpin yang baru bisa memberi contoh, tapi termasuk saya sedikit pemimpin atau bahkan belum ada pemimpin yang bisa menjadi contoh. Kadang-kala kita katakan ini tidak baik, itu tidak baik, kadang-kadang kita jalankan, kita laksanakan juga. Nah, nanti bagaimana teknik, cara untuk menuju itu semua, itu tugas Ustadz lah yang akan menjelaskan, supaya honornya tidak saya kurangi. Kalau saya yang ceramah nanti bagi 2 pula sama Ustadz. Bapak Ibu, malam hari ini juga tadi kita menyaksikan berbagai bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih bersama Pak Wakil Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Kepri, karena Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan jajaran Pemkab Karimun telah membantu memfasilitasi penyerahan bantuan-bantuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuklah kegiatan kita malam hari ini. Tadi sudah dibacakan secara simbolis, saya akan menyampaikan secara singkat berapa banyak bantuan yang kita berikan. Untuk bantuan paket sembako, untuk Karimun ada 1.100 paket yang kita serahkan tadi secara simbolis beberapa orang. Kemudian kita juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif untuk 93 orang penerima di Karimun, masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Tadi secara simbolis. Kita juga memberikan bantuan 10 unit bantuan motor untuk tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. 10 unit kendaraan roda 2 tadi secara simbolis sudah diserahkan. Bapak Ibu, kita juga memberikan bantuan insentif keagamaan di Kabupaten Karimun senilai 1,03 miliar rupiah. Memang Bapak Ibu, kita lakukan penyesuaian-penyesuaian karena keterbatasan anggaran dan efisiensi, tapi kita tetap berikan bantuan itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah buat kerja-kerja yang sudah Bapak Ibu lakukan di tengah-tengah masyarakat. Antara lain untuk guru pendidikan keagamaan non-formal TPQ MDT 1.618 orang, penyuluh agama non-PNS 75 orang, pemuka agama 367 orang. Kemudian bantuan insentif guru PAUD, TK, dan RA
dengan anggaran 2,5 miliar rupiah di Kabupaten Karimun, guru PAUD 427 orang, guru TK 271 orang, guru Rodotul Atfal 36 orang. Untuk beasiswa mahasiswa tahun 2025, Bapak Ibu, kita berikan tadi di Kabupaten Karimun, di mana kita berikan totalnya ada 3.000 orang, untuk D3 dan S1 sebanyak 1.168 orang, untuk S2 sebanyak 19 orang. Dan ini sistemnya saya sudah sosialisasi sejak beberapa tahun yang lalu. Memang kita menggunakan aplikasi supaya adil. Makanya tiap tahun sekarang tak pernah ribut-ribut lagi, tak ada pesanan-pesanan gubernur, DPRD ini dan itu. Benar-benar mereka yang memenuhi persyaratan lewat passing grade-nya secara sistemik, mereka berhak menerimanya. Kemudian bantuan rumah ibadah kita berikan untuk Sekepri 2025 senilai 46,12 miliar rupiah, dan kita berikan 3,03 miliar rupiah untuk Karimun tahap pertama ini 28 penerima. Kemudian tak usah saya rincikan masjid-masjidnya, terlalu panjang. Kemudian Bapak Ibu, Dinas Perikanan juga memberikan bantuan elektronik buku kapal perikanan kepada para nelayan untuk Kabupaten Karimun sebanyak 271 buku dengan mulai dari 1 sampai 20 GT. Kemudian Bapak Ibu, sudah 3 tahun ya Pak Iwan ya, sudah 3 tahun kita membayarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Sekepri. Tiap bulan kita bayarkan lebih dari 31.000 nelayan. Apa gunanya? Menjamin para nelayan. Kalau nelayan itu meninggal dunia saat melaut kecelakaan, tadi Bapak Ibu, keluarganya akan mendapat santunan senilai 70 juta rupiah dari BPJS. Kita bayar tiap bulan ke BPJS. Anaknya 2 orang walaupun dari taman kanak-kanak disekolahkan, beasiswakan oleh BPJS sampai dengan selesai sarjana S1. Tapi kalau nelayannya meninggal karena sakit, dia hanya menerima 42 juta rupiah. Anaknya yang disekolahkan itu kalau udah kita bayarkan 3 tahun berturut-turut untuk yang sakit. Kalau yang kecelakaan kerja, dia langsung bisa dibeasiswakan. Kami diskusi sama Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Gubernur, karena bajunya gambar harimau, saya nggak takut sedikit. Bapak Ibu, kita juga mulai tahun ini membayarkan 9.000 petani BPJS Ketenagakerjaannya 9.000 lebih. Nah, perlakuannya sama seperti nelayan, cuma nelayan sudah lebih dulu. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah provinsi. Saya nggak tahu provinsi lain ada yang buat seperti ini, tapi saya cek banyak yang belum buat. Ya, Bapak Ibu, tepuk tanganlah buat provinsi Kepri. Kemudian Bapak Ibu, tadi petani 9.200 orang yang kita bayarkan. Tadi yang menerima santunan itu, untuk yang meninggal dunia, itu ada 28 penerima. Jangan pula ada BPJS banyak doakan meninggal Bapak Ibu. Kita doakan semua selamat. 28 penerima dengan total 1,07 miliar. Untuk Karimun, nelayan yang dapat itu hampir 6.000 nelayan. Ya Bu, nelayan-nelayan yang punya bos-bos, komandan-komandannya, itu BPJS-nya didorong dibayarkan oleh pemilik atau pengusaha-pengusahanya. Tapi nelayan sendiri-sendiri, kita yang membayarkan, melindunginya. Nah, itulah mungkin beberapa bantuan tahap pertama
Nanti acara lain kita akan isi lagi dengan bantuan pendidikan sekolah gratis, bantuan-bantuan transportasi laut, dan Bapak Ibu kita juga tadi menyerahkan ke Pak Bupati 1 unit kapal ambulan laut. Untuk apa? Bapak Ibu, untuk membantu masyarakat yang kalau berobat dari Karimun atau Kundur Moro, mungkin silahkan nanti dulu sebenarnya ini untuk Kundur dulu ya. Bapak Ibu yang meninggal di Tanjung Pinang atau yang berobat silahkan pakai ambulan laut itu. Lingga sudah kita berikan. Doakan nanti kalau ada kita tambah 1 lagi yang dari Karimun. Supaya semua bisa memanfaatkan ini, tapi bukan untuk jalan-jalan keliling pulau ya. Nah, nanti Pak Bupati tolonglah operasionalnya disediakan. Ini tahun lalu kita anggarkan, karena waktu itu RKPD sudah tak ada anggaran lagi. Saya pinjamlah ini terus terang Bapak Ibu pokirnya Bu Dewi, nanti saya gantilah dengan program lain ya. Tadi pesan dia pula, biasalah kalau orang politik ngasih itu nak disebut juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup, saya hadiahkan lagi tutup dengan 1 bait pantun. Pantunnya, tinggi terbang burung merpati, hinggapnya pula di atas dahan. Maulid Nabi kita peringati, perkokoh ukhuwah dan jaga persaudaraan. Saya lupa Pak Kabinda tadi pesan menyikapi situasi akhir-akhir ini, Bapak Ibu kita semua cukup prihatin. Kita semua wajib berdoa menjaga negeri kita Indonesia ini supaya tetap aman, damai, supaya program-program pemerintah bisa kita jalankan terus. Yang kurang-kurang kita ingatkan dengan cara yang baik, kita perbaiki sama-sama. Tapi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih bersama Pak Bupati, Wali Kota se-Kepri, dan semua jajaran pemerintah Provinsi Kabupaten Kota buat masyarakat Kepri. Alhamdulillah Kepri mudah-mudahan tetap dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Kita wajib jaga sama-sama karena daerah ini daerah investasi, daerah kunjungan pariwisata. Kita sedang terus mendorong ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita sudah jauh lebih baik. Triwulan kedua kemarin kita tembus di angka 7,14%. Kita tertinggi ketiga di Indonesia dan terbaik di Sumatera. Mana-mana program yang belum, yang kurang, insya Allah kami bersama-sama para bupati akan terus berkoordinasi. Ini salah satu bupati yang paling rajin koordinasi sama gubernur. Saya terima kasih Pak Bupati. Tepuk tanganlah buat Pak Bupati ini. Bapak Ibu kita benahi sama-sama, perkokoh silaturahim. Kalau daerah kita sudah terganggu Bapak Ibu, kita pasti mundur berapa tahun ke belakang. Memulai dari awal lagi, memperbaiki yang rusak ini dan itu, menyatukan yang sudah terpecah belah bukan hal yang mudah. Makanya jangan ada orang lain kita berikan kesempatan untuk merusak persatuan persaudaraan kita semua. Setuju Bapak Ibu? Saya mohon dukungan orang-orang tua kami, tokoh-tokoh kita yang simpatik, ya Pak, pengurus-pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, mari kita ingatkan anak-anak dan saudara-saudara kita, jaga negeri kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja. Kalau boleh nggak kalau saya tutup dengan 1 sholawat? Yang hafal sama-sama, yang belum hafal komat kamit aja tak apa-apa, atau lihat handphone pun boleh. Karena ini Maulid Nabi, kita sholawat kisah sang Rasul. Karena Ustaz lagi cari ayat, dia ada ayat yang lupa itu mungkin. Kita sholawat dulu. Boleh musik? Boleh ikut ya? Nah kita coba Pak ya. Kalau tak sesuai dengan musik sumbang tak apa, yang penting isi sholawatnya. Sholawat kisah sang Rasul. Nah, musiknya keraskan sedikit supaya tak nampak. Tashku wilayah
nuri abdu mima'ani amati wa barikun nuri abdu mima'ani amati bilayadil maulidi bilayadil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. Pada tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Masa kecil menggembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, sangat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, dia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Kata orang penyengat, nobody perfect, tak ada manusia yang sempurna. Hanya dengan asbab sholawat karena pertolongan Allah dan asbab sholawat kita mendapat syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita ke depan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan salam bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau.